Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabar baik buat teman-teman semua ya. Semoga Allah tetap melindungi kita semua. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang fisika. Sesuai request teman-teman, kita akan mempelajari tentang gerak melingkar beraturan. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang gerak melingkar beraturan, mari kita lihat sedikit beberapa fenomena di sekitar kita yang di dalamnya terdapat konsep gerak melingkar beraturan. Di antara fenomena-fenomena itu, kakak memilih 4 ya. Nih, yang pertama ada biang lala, yang ketiga ada helikopter, yang ketiga ada ban motor, yang keempat ada kincir angin. Sebenarnya masih banyak banget fenomena-fenomena di kehidupan sehari-hari yang di dalamnya terdapat konsep gerak melingkar beraturan. Nih, kita lihat satu-satu. Di dalam biang lala itu bergeraknya apabila digambarkan di lintasannya akan membentuk gerak melingkar beraturan. Begitu pula dengan ini baling-baling helikopter, dan juga ini ban motor ketika bergerak. Nah, kita lanjut. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambaran dari fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misal ban motor nih. Ban motor apabila biar kita lebih paham tentang gerak melingkar, maka kita akan gambarkan seperti ini. Tidak kita gambarkan untuk ban motor ya. Nanti kalian bingung. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman harus paham dulu satuan dasar dari gerak melingkar beraturan, di mana dalam gerak melingkar beraturan itu ada satuan ini, radian, di mana satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Satu putaran itu dari mana sih, Kak? Dari benda A bergerak menuju ke benda B, menuju ke C, dan kembali lagi ke A. Itu adalah satu putaran, di mana besarnya adalah 360 derajat ya, sama dengan sudut lingkaran penuh. Nah, satu lingkaran penuh itu sama dengan 2 pi radian, di mana radian adalah satuan yang ada di dalam gerak melingkar beraturan. Itu adalah satuan internasional ya. Nah, di mana pi di sini adalah 3,14. Nah, untuk biar kita lebih paham tentang konsep ini, kita akan coba di beberapa soal ya. Nih, coba misalnya di sini kakak punya seperempat putaran. Seperempat putaran itu berapa radian sih, Kak? Nah, kita langsung kalikan aja. Seperempat dikalikan 2 pi radian. Jadinya ini 2-nya dicoret sama 4. 4-nya dapat 2, 2-nya habis ya, tinggal 1. Berarti tinggal setengah pi rad. Nah, kalau misalnya seperempat putaran itu berapa derajat sih, Kak? Ya kita tinggal kalikan aja. Seperempat dikalikan 360 derajat sama dengan 90 derajat. Pengen bukti? Oke, kita satu lingkaran penuh, kita tahu sudutnya adalah 30 derajat. Kalau seperempat lingkaran berarti berapa? Tinggal lingkarannya dibagi 4. 360 derajat dibagi 4 sama dengan berapa? Berapa? Yo, 90 derajat. Maaf, cepetan. Terus satu radian itu berapa derajat sih, Kak? Ya tinggal kita hitung aja. 360 derajat dibagi 2 pi atau 2 kali 3,14. Ketemunya nih 57, sekian derajat. Nah, di sini adik-adik perlu diketahui juga bahwa apabila adik-adik menemukan soal seperti ini nih, 20 rpm sama dengan berapa radian per second. RPM itu adalah rotation per menit. Berapa putaran? 20 putaran per menit. Kalau misalnya ada ini 20 rpm, berarti adalah benda tersebut berputar sebanyak 20 kali selama 1 menit. Nah, lanjut. Nah, biar dikatakan gerak melingkar beraturan, ini ada 2 syarat utama. Yang pertama adalah kecepatan sudut konstan. Jadi kecepatan sudut atau perubahan sudut terhadap waktu itu konstan. Misalnya dari titik A ke B ditempuh dalam waktu 1 detik dan sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Berarti untuk
menempuh sudut 60 derajat kembali harus dibutuhkan waktu 1 detik. Begitu pula untuk 1 detik kemudian maka sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Jadi sudutnya itu konstan dalam selang waktu yang sama gitu. Nah, percepatan sudut sama dengan 0 atau alfanya sama dengan 0. Karena tidak ada kecepatan, maka karena kecepatannya konstan, maka percepatannya adalah 0. Benda itu nggak dipercepat ataupun diperlambat. Nah, di sini ternyata ada hubungan kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Kecepatan linear itu apa sih, Kak? Kecepatan linear adalah kecepatan yang arahnya tegak lurus dengan R, jari-jari. Nah, di mana hubungan keduanya ditunjukkan dengan persamaan ini. V sama dengan omega dot R. Dengan V adalah kecepatan linear dengan satuan meter per sekon dan omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second. Dengan R adalah jari-jari, satuannya meter. Di dalam gerak melingkar beraturan ini ada beberapa besaran. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyak putaran tiap satuan detik. Nah, jadi benda tersebut berputar 1 detik itu berapa putaran sih? Atau benda tersebut bisa setengah putaran 1 detik atau misal 10 putaran 1 detik. Contohnya misal mesin gerinda kayak itu kan cepat banget, itu bisa mencapai 100 putaran per detik. Nah, frekuensi diberikan dengan persamaan ini, F sama dengan N per T. Jadi banyak putaran per detik. Dengan N adalah banyaknya putaran dan T adalah waktu dalam satuan second. Nah, besaran yang kedua adalah periode. Periode itu apa sih, Kak? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 putaran penuh. Nah, jadi apabila benda A bergerak menuju B, bergerak menuju C dan kembali lagi ke A, itu membutuhkan berapa detik sih? Nah, berapa detik itu kita kenal dalam fisika adalah periode. Periode disimbolkan dengan huruf T besar. Dimana T besar adalah T per N. Dengan T periode, N adalah putaran dan T kecil adalah waktu. Nah, coba kalian ingat tadi kan F sama dengan N per T, sedangkan T sama dengan T per N. Berarti keduanya itu mempunyai sebuah hubungan ya. Yang penting hubungannya jangan yang nggak baik-baik aja, hubungannya baik-baik kok. Dimana F adalah 1 per T dan T adalah 1 per F. Atau F itu kebalikan dari periode. Yang ketiga adalah besaran kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu atau tiap detik. Jadi 1 detik ini berapa sudut yang ditempuh. Nah, kecepatan sudut itu ditunjukkan dengan persamaan 2 πf. Yang selanjutnya adalah percepatan sentripetal. Adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Di mana percepatan sentripetal ditunjukkan dengan persamaan. Percepatan sentripetal atau AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, besaran yang selanjutnya adalah jarak. Jarak adalah letak benda yang dinyatakan dengan sudut. Nah, misal dari A ke B, dia itu berapa sih jaraknya? Nah, jaraknya kita bisa menemukan dengan persamaan ini, S sama dengan theta kali R. Oke. Nah, itu adalah sekilas pembelajaran tentang materi gerak lingkar. Ini ada sedikit kata-kata dari Mas. Belajar memang susah, tapi lebih susah kalau tidak belajar. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semangat!